Mari hari ini datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Datang sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Mari angkat suaramu lagi, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan sungguh di hadapan Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembah-Mu. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Bawa hidup
bawa hati kami hanya menyembah-Mu. Oh, Kau hadir di tengah kami, kasih-Mu dinyatakan atas hidup kami. Tanganku terangkat dan bersyukur kepada-Mu. Ini mezbah syukur kami, ini penyembahan kami. Kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Oh, datang memenuhi kami, datang mengurapi kami. Tuhan, angkat suara-Mu, sembah Dia. Angkat hati-Mu, naikkan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami. Thank you Lord. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Thank you Jesus. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Mari angkat kedua tanganmu lagi, katakan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Kepada-Mu ya Allahku. Kepada-Mu ya Allahku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab sampai dengan hari ini, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu, sebab cinta-Mu, rahmat-Mu selalu baru buat setiap kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini Engkau Tuhan memelihara kami, Engkau Tuhan menjaga kami, bahkan Engkau Tuhan menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun.
Kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kalau kami akan memulai aktivitas kami mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Kami rindu mengerti rencana-Mu, kami rindu mengerti jalan-jalan-Mu. Karena itu urapi kami Bapa, urapi setiap mereka yang hari ini ada di rumah juga mendengarkan. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengalami Engkau. Kami rindu firman Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, baik kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, biarlah kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan melandasi segala perbuatan kita di atas dasar kebenaran firman. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Ya, ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, ayat ini berkata kita ini memiliki imam besar yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang luar biasanya lagi, imam besarnya kita itu pengantara Imam itu adalah orang yang membawa kita diperdamaikan kembali. Dikatakan di sini saudara, dan imam besar yang kita punya yaitu Yesus bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mengapa Allah menjadi manusia, turun dalam rupa manusia, bahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mengalami semua penderitaan secara manusia. Dia mengalami yang rasanya didera, dianiaya, dia pernah mengalami rasa lapar. Jadi kalau ada orang bertanya, Tuhan kok jadi manusia? Masa Tuhan manusia? Tuhan bisa menjadi apa saja yang dia mau. Dan untuk memberikan jalan kepada manusia, dia harus turun dalam rupa manusia supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Akhirnya Yesus datang ke dalam dunia, dia menderita saudara. Makanya orang bilang kalau memang dia Tuhan, kenapa dia menderita? Memang dia harus datang untuk menderita biar dia bisa merasakan penderitaan saudara dan saya. Yesus dari awal lahir saja sudah menderita. Orang tuanya kebingungan cari tempat untuk melahirkan. Malam-malam harus cari kandang saudara. Dari dia dalam kandungan, dia sudah menderita. Jadi kita ini jadi orang, jadi anak Tuhan jangan terlalu banyak menuntut Tuhan aja menderita, masa kita ini semua mau enak terus. Apa yang kita alami mungkin gak ada apa-apanya. Seburuk-buruknya kita ini mungkin gak punya uang. Kita belum pernah kan lahiran di kandang domba atau kandang ayam tuh belum pernah. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja yang mulia, yang empunya dunia ini lahir di kandang. Kurang menderita apa coba Tuhan Yesus? Karena itu dia bilang, dia turut merasakan semua penderitaan saudara hari ini. Apapun itu saudara yang engkau sedang alami, datang pada Tuhan, ngomong, Tuhan aku mengalami penderitaan ini. Tapi aku percaya engkau juga sudah pernah mengalaminya dan pernah merasakannya. Dia Tuhan yang turut merasakan, dikatakan di sana, kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sama dengan kita semua saudara, Yesus pun pernah dicobai, tapi terbukti dia tidak berbuat dosa karena dia bukan manusia tetapi dia Allah, sekalipun dia 100% manusia. Jadi Tuhan paling tahu apa yang sedang engkau alami. Jangan bilang Tuhan gak ngerti, Tuhan engkau tidak tahu. Tuhan tahu, dia pernah mengalami penderitaan itu. Ya, ayat yang ke 16 di sana dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta, dikatakan. Karena itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman ini berkata, sebab itu marilah kita datang pada Tuhan dengan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Karena Yesus yang sudah berkorban buat kita, sekarang tidak ada lagi penghalang. Kita bisa datang kapan saja pada Tuhan, kita bisa datang memohon anugerahnya, kapan saja kita mau datang, kita boleh datang. Kenapa? Yesus yang sudah menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Datang ke hadapan dari Tuhan dengan apa? Penuh keberanian. Jangan mau dituduh oleh masa lalumu. Jangan mau dituduh oleh iblis tentang keadaanmu sekarang. Hadapi hidupmu dengan penuh keberanian sebab Tuhan beserta dengan kita. Ayat ini berkata, hampiri tahta Tuhan, tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, kalau engkau ingin mendapatkan kasih karunia, kalau engkau ingin mendapatkan saudara pemeliharaan Tuhan, maka tidak ada cara lain adalah rajin-rajinlah datang di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, hampiri Dia dengan keberanian bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Supaya apa saudara? Supaya engkau menerima kasih karunia dan supaya engkau menerima rahmat untuk di sana dikatakan supaya engkau menerima rahmat dan kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mari kita rajin datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita rajin bersekutu, mari kita rajin bergandengan tangan. Jangan ada perpecahan, tetapi rumah kita datang ke rumah Tuhan itu saudara. Kita datang dengan sikap hati yang benar, tidak ada tuduhan. Tidak ada lagi dosa yang mengikuti. Bahkan dengan penuh keberanian kita datang ke rumah Tuhan, menghampiri tahta Tuhan. Dalam hadiratnya kita bisa datang untuk apa? Supaya engkau menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Supaya kita memperoleh dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Tuhan menolong kita itu tepat pada waktunya, bukan waktu kita saudara. Karena itu saudara, biarlah kita dengan penuh keberanian menghadap Tuhan hari-hari ini. Jangan mau dituduh, jangan mau diintimidasi, jangan mau iblis menipu engkau dengan masa lalumu atau apapun dosa yang pernah kau lakukan. Tolak dalam nama Yesus dan perkatakan, aku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang turut merasakan bebanku, Engkau Tuhan yang turut merasakan penderitaanku. Dan karena itu biar kita mau berkata, kami mau tetap kuat, kami mau tetap berpegang pada firman. Engkau adalah imam besar kami yang sudah memikul bahkan mengetahui setiap penderitaan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bertemu muka dengan muka, dengan penuh keberanian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih buat segala anugerah yang terindah yang Engkau berikan buat kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Kami datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta Engkau Tuhan, agar kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Kami tahu Engkau Tuhan yang bekerja dengan waktu-Mu. Terima kasih buat setiap mereka Tuhan yang pagi ini bangun mencari Engkau, mencari wajah-Mu, tidak akan pernah disia-siakan. Tuhan tuntun mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar kota, di dalam kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Engkau juga Tuhan yang terus menyertai anak-anak-Mu Bapa yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati dengan umur panjang, kekayaan hormat ada di tangan kiri dan umur panjang ada di tangan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang juga terus memberkati setiap mereka yang punya masalah sakit. Tuhan sembuhkan, diberikan anugerah untuk dapat menjalani semua yang ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah atas hidup kami. Bahkan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami kuat di dalam Engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya, diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Di atas pujian penyembahan kami, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu-lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.